Halo semuanya. Halo. Luar biasa. Jangan Kalau tamu-tamu lain datang ke tempatku itu, mereka naik mobil dari rumahnya ke sini, kamu cuma dari atas turun ke bawah doang. Dan yang aku lihat tamu-tamu yang datang ke sini itu disuguhin minum. Aku mana? Karena kamu kan tinggal di sini. Ya kamu harus sama dong menspesialin orang untuk duduk di sini. Jangan dibeda-bedain. Mentang-mentang tinggal turun doang. Kasih minum aja kagak. Bener juga sih. Bener juga ya. Seharusnya justru karena kamu tinggal di sini Lebih dispesialin. Mana? Nggak, aku mau ngomongin ini persiapan lahiran. Karena kan kita biasanya bikin update tuh, abis nikah kan kita bikin video, abis itu berapa bulan nikah bikin video, pas kamu hamil bikin video. Kayaknya kita udah lama banget nggak bikin video yang berhubungan sama kita gitu di tempatku. Di tempat aku juga. Tempat kamu udah Q&A itu kan aku satu biji. Rebutan konten ini. Bayi kita sudah 8 bulan. 8 bulan saat ini. Berarti bulan depan insya Allah dia akan lahir. Iya, jadi aku di usia kandungan 1 sampai 6 bulan itu aku benar-benar tenang. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas masuk masa usia kandungan 7 bulan itu aku kayak Galau gitu. galau banget. Segalau itu yang tidur itu aku bisa jam 3 sampai jam setengah 4. Cuma Nonton bola karena ya? Oh, enggak ya? Cuma karena selain bayinya nendang-nendang jadi aku suka kebangun-kebangun terus. Aku juga pikiran soal lahiran, kayak apakah aku siap untuk lahiran normal ataukah aku harus lari ke sesar. Itu galau minta ampun. Karena tapi bayinya juga sungsang kan? ya Kan? di Pas USG. di usia 7 bulan itu dokter memperlihatkan kalau sebenarnya aku bingung sih, sungsang itu beda lagi. Jadi dia melintang deh, bukan sungsang. Dia melintang? Iya, tapi dokter bilangnya sungsang. Cuma kemarin karena kita ikut kelas, kalau sungsang itu posisinya itu Kakinya di atas. enggak dong. Kakinya di bawah. Kakinya di bawah, kepala di atas ya. Nah, kalau aku tuh melintang, kepalanya di sini, kakinya di sini. Sedangkan seharusnya itu udah posisinya udah agak Udah turun. seharusnya ke bawah. Iya, jadi aku kan tipe orang yang Jarang olahraga. Iya. Jarang gerak lah. Iya, jarang olahraga, jarang gerak. Soalnya Jadi, katanya posisi bayi itu bisa sempurna kalau kitanya sering gerak kan. Sebenarnya kan. Karena kamu jarang gerak. terus posisinya bayinya kayak gitu. Terus aku ditambah galau juga karena apakah aku sudah siap lahiran normal. Terus aku mengeles-ngeles, tidak ada waktu untuk olahraga, sehingga ternyata jawabannya adalah ketika kemarin kita ikut kelas. Jelasin dulu dong, kelas apa? Ya kita ikut kelas persiapan Persiapan persalinan. persalinan. Kebetulan yang ngajar itu adalah teman SMA gua, satu angkatan di SMA 70. Yes. Kita WhatsAppan, terus ternyata dulu kan dia arsitek nih. Ternyata dia sekarang bikin kelas-kelas gitu, kelas-kelas soal persiapan persalinan. Datanglah ke sana gitu, yang tadinya Anissa mungkin masih takut ya untuk ngebayangin ada bayi keluar gitu kan. Terus akhirnya gara-gara ikutan kelas itu kita diajarin banyak hal ya, terutama soal bukan hanya soal teknis nanti melahirkan kayak gimana. Seperti apa. Tapi secara filosofi gitu, bahwa yang namanya melahirkan itu adalah sebuah proses yang natural gitu. Jadi tubuh kita udah didesain sama Tuhan untuk bisa melakukan itu semua dengan baik gitu. Dan yang tadinya Anissa dan gua pun mikir, wah gila nih bentar lagi lahiran nih, kita harus kayak gimana gitu. Kita itu berpikir sebagai event buat kita gitu. Tapi ternyata yang kerjanya paling berat nanti pas lahiran justru bayinya. Iya. Karena bayinya kan palanya di bawah, dia kan Dia akan berusaha mencari jalan keluar ya kan, dia Itu palanya luar biasa muter banget apa sih. gitu, dia kan nyari sendiri gitu, terutama kalau ada duit di bawah. Kamu keluar sekarang. Gue mau beli skin Mobile Legends. Nah, game lagi. terus apa namanya? Jadi kelas persiapan persalinan itu ngebuat kita jadi punya koneksi yang lebih dengan si bayi nih, bahwa bayi ini yang ada di kandungan Anissa, kita akan bekerja sama ketika nanti proses bersalin kan. Itu yang ngebuat yang tadinya Anissa mungkin masih galau mikirnya gimana caranya nih bayi nanti bisa keluar apa segala macam, sakit apa enggak. Keluar dari kelas itu jadi lebih nerima ya. Dan Jadi kita
dan kita juga ngerasa lebih siap mentalnya dan kayak udah punya tugas masing-masing. Oke, tugasku nanti ketika persalinan itu harus lebih gimana gitu ya, lebih tenang, atau aku menghadapi ketakutanku ketika rasa sakit itu. Misalnya kontraksi kan itu katanya sakit dan melahirkan itu sakit, tapi aku harus apa ya, menghadapinya seperti apa. Terus tugas Bang Dika sebagai calon ayah yang menampingi calon ibu tuh harus seperti apa, kayak udah punya tugas masing-masing dan kita jadi lebih apa ya Beb, lebih siap dan lebih oke, kita tahu nih tugas kita masing-masing, yuk kita fokus. Terus sekarang itu kita lagi mempersiapkan supaya gimana lahirannya itu apa ya, lancar lah. Dengan makanya aku semakin yakin kalau oke deh, berarti aku harus olahraga supaya kondisi bayinya juga, kita membantu kondisi bayi itu supaya dia cepat mempunyai posisinya harus bagus gitu. Ya. Karena yang bagus itu posisinya di bawah, palanya ke belakang kan. Betul. Kalau pala di depan juga susah, kita harus nunggu dia muter nanti kan pas persalinan kan. Jadi itu semua dibahas detail gitu. Gua pribadi nggak tahu itu akan sedetail itu gitu proses kelahirannya, dari mulai air ketuban pecah, kapan harus dibawa ke dokter, ke rumah sakit dan Iya, cara menghadapi ketika air ketuban pecah gitu-gitu ya. Iya. Dan terakhir kita berakhir dengan ngobrol sama bayinya. Iya, dan ternyata di kelas itu. Setelah ikut kelas ini dia lebih apa ya, lebih merespons sih. Karena selama ini mungkin aku ngerasa kayak ya aku ajak ngobrol dalam hati atau aku ngajak ngobrol biasa seperti ini dia nendang. Cuma kemarin tuh lebih berasa kita tuh punya koneksi gitu loh, lebih punya koneksi sama anak karena diarahin sama dulanya kemarin, temen Mendika. Iya. Dan itu rasanya ini banget ya. Kayak apa ya? Iya lebih spiritual kali buat kita ya. Karena yang selama ini mungkin gua kerja, pulang ketemu Nisa lagi hamil. Terus ya udah gitu kan. Gara-gara kelas kemarin dan bulan depan udah persiapan udah kemungkinan besar akan melahirkan. Jadi gua lebih punya koneksi yang lebih dalam gitu dengan Nisa dan anaknya gitu. Dan tahu nanti pas melahirkan tuh kayak gimana. Ya kita berharap sih bisa normal ya. Karena kan posisi bayinya juga masih belum sempurna kan. Katanya sih dia akan mencari jalan sendiri nantinya gitu. Ya ini kan? Sih masih ada waktu sih. Jadi aku harus tetap berusaha olahraga, banyak gerak gitu-gitu untuk yoga gitu. Yoga, pilates juga katanya sih bagus sih. Jadi mudah-mudahan aja nanti. Yang jelas nggak boleh dipijit. Kalau kan tadi aku lihat videonya temanku dokter Rifa itu. Sih? Iya. Pijit ibu hamil. Perutnya nggak boleh dipijit dong. Supaya bayinya berubah posisi itu nggak boleh. Aku juga pasti ngilu banget sih. Iya. Dan kita nggak tahu resiko-resikonya apa kan. Jadi kita ngikutin dokter aja yang benar kayak gimana gitu. Iya. Nah kalau itu dari kandungan ya, 8 bulan, terus kita udah siap-siap mau lahiran. Sekarang kamar kerja gue udah dirombak total jadi kamar bayi. Jadi yang tadinya itu ada komputer, ada lain-lain, sekarang komputernya pindah ke kamar tidur. Gue kalau main game sekarang jadi susah. Nggak apa-apa dong, ngalah dong. Iya. Tapi gara-gara itu juga gue mulai ngebangun di sebelah untuk jadi kantor sekaligus ruang kerja nanti. Jadi sebelah lagi dibangun, nanti akan jadi kantor, jadi akan ruang kerja gitu. Karena kantor yang asli yang di atas itu nanti jadi ruang bayi. Aku nggak sabar. Untuk ngedandanin ruangan. Terus sama rumah ini kan didesain untuk tidak bagus buat anak-anak ya. Parah. Banyak lubang-lubang segala macam. Itu semua udah ditutup. Tinggal railing doang nih yang belum nih. Kan tangga kan langsung kan ada sela-sela bayi bisa jatuh kan. Bitsy aja pernah jatuh pas pertama kali pindah ke sini. Makanya itu yang railing ya, nanti kita akan bikin railing supaya bayinya nggak kemana-mana. Nggak guling-guling. Lagian aneh banget deh. Ya kan dulu kan mikirnya nggak punya anak apa segala macem. Ternyata kan penting buat buat punya rumah. Di baby proof. Kali gitu loh. Iya. Nah tapi apa saran kamu buat orang yang mungkin tadinya kamu kan termasuk orang yang mikir bahwa persalinan itu akan jadi sakit atau apa, terutama kayak kamu ya yang mungkin toleransi sama sakitnya tuh agak rendah ya. Parah. Jadi buat orang yang masih kayak nanti gimana yang ngelahirin gitu atau belum hamil atau mungkin lagi hamil muda gitu, saran kamu apa sebenarnya? Ya. Kalau belum hamil aku nggak mau kan. Aku nggak bisa. Buat yang lagi
Ya mungkin lagi hamil muda 1-2 bulan yang belum mikir nanti ngelahirin sakit nggak apa segala macam, gimana cara mempersiapkan diri gitu. Kamu yang awalnya tadinya takut sampai jadi kayak nggak sabar gitu, apa ini tipsnya? Kalau misalnya dari awal-awal usia kandungan masih berani dan masih happy-happy aja, maksudnya jalanin aja, jangan pernah dipikirin. Dan kita itu hamil itu bukan orang sakit, jadi kadang kalau hamil tuh ngerasa kayak aduh lemas, aduh segala macem, kayak semuanya tuh jadi berasa, tapi ya bawa fun aja gitu loh, karena kita tuh normal-normal aja, tapi kondisi kita tuh berbadan 2 gitu, itu yang membedain. Dan memang makanan harus dijaga, cuma jangan dibawa seberat itu, karena kan ini kayak anugerah gitu loh. Itu anugerah. Terus kalau misalnya makin usia kandungan semakin besar, semakin deg-degan, menurut aku saranin untuk mengikuti kelas persiapan persalinan. Wah, itu ngebantu banget yang tadi kita ceritain. Karena menurutku kita jadi punya wawasan lain, wawasan baru. Yang tadinya kita takut, karena itu bisa ngebedah apa ketakutan kita selama ini. Misalnya aku takut banget sama rasa sakit, itu kenapa? Nanti ditelusurin semuanya sampai akhirnya ternyata jawabannya aku mendengar apa sih cerita-cerita ujung-ujung dari semua orang. Iya, kamu tuh takut sama rasa sakit karena ada selebgram yang waktu itu bilang hamil itu rasanya kayak mau mati gitu kan. Itu tersugesti jadinya tuh dalam kepalanya Nisa tuh selama kehamilan. Jadi kita juga harus hati-hati ya ngomong soal nanti lahiran dan lain-lain supaya orangnya jadi nggak kayak takut. Orang yang akan melahirkan mungkin jadi maksudnya kita support aja deh, karena yang belum melahirkan jadi akan sangat-sangat terbawa banget gitu, apalagi kondisinya sedang hamil, emosinya lagi gimana. Tiba-tiba ngedengar bahwa melahirkan itu kayak mau mati kan langsung takut juga pasti. Walaupun mungkin selebgram yang nulis itu nggak ada maksud kayak tadi ya. Mungkin cara dia memilih kata-kata yang paling pas mungkin itu, tapi kan implikasinya buat yang baca mungkin termasuk kayak kamu jadi takut banget gitu. Dan akhirnya dipecahkan dengan bahwa rasa takut itu bisa ada karena kita tidak tahu sebenarnya, tidak tahu prosesnya, benar. tidak tahu kontraksi itu sebenarnya harus dihadapi dengan cara seperti apa gitu, bapaknya harus ngapain, itu kita tuh nggak tahu. Dan dengan pengetahuan kita bisa lebih tenang ngadepinnya, karena kita sadar tubuh kita ngapain gitu. Itu seru sih kelas itu sih. Seru banget. Sama yang paling penting punya birth plan ya. Maksudnya ketika nanti persalinan dilangsungkan gitu kan, kamu mau bawa apa? Mau bawa selimut kah untuk ngebuat diri kamu nyaman? Pokoknya hal-hal yang mendukung kita untuk nyaman di dalam ruangan persalinan nanti itu nggak apa-apa, itu bisa didiskusikan sama dokter dan juga suami, karena pasti dokter juga pengen semua baik-baik aja gitu. Iya. Dengerin musik. Iya. Pokoknya apapun itu yang bikin kita jadi mempunyai energi positif buat nanti supaya nggak terlalu tegang. Iya. Jadi aku sangat capek banget ya. Kayak habis lari. Ngomong lagi hamil gede tuh gitu ya. Aku juga perut segede ini kalau ngomong agak susah. Gitu ya. Cuman ya intinya adalah sekarang malah kita nggak sabar deh, maksudnya untuk ngajarin semua proses itu, karena kayak menunggu event kerjasama bertiga antara gua, Nisa dan Bayi. Iya bener banget gitu. Kerjasama bertiga itu. Tapi dan ini tuh jadi kayak momen kita banget nggak sih? Iya bonding kita bertiga. Bonding kita bertiga seru. Dan walaupun nanti kita juga mau ngelawan semua stigma-stigma macam misalnya lahiran itu kalau nggak normal bukan perempuan apa segala macam, itu kita juga ngelawan itu semua ya. Maksudnya kalaupun nanti juga kondisi bayinya mengharuskan kita sesar gitu kan ya, kita juga nggak ada masalah gitu. Kita juga udah siap gitu. Bukan berarti kalau sesar berarti kita akan merasa tidak komplit gitu. Maksudnya sebagai keluarga atau Anissa sebagai perempuan gitu. Karena semua kan pasti ada keputusan yang diambil oleh dokter atau ibunya sendiri kan. Betul. Mau normal ataupun tidak gitu. Walaupun sesar kan biasanya dianjurkan karena memang kalau ada kepepet banget kan, ada kondisi-kondisi yang mengharuskan seperti itu gitu. Dan aku saranin untuk ibu sih siapin mental untuk dua-duanya sih. Jadi kalau itu kita diajarin juga soal itu ya. Kalaupun pengen normal banget, ya jangan terlalu, maksudnya kan kita nggak tahu kondisi kita nanti, tiba-tiba nanti kita harus sesar, itu kan pasti akan jadi drop banget. Jadi mending kecewa mending siapin mental untuk dua-duanya aja. Tapi
selama kita masih sehat, selama kondisi bayi juga baik-baik aja dan posisinya baik, ya usahain normal. Tapi kalaupun nanti dapatnya sesar ya nggak ada masalah. Jadi mending siapin dua-duanya aja sih. Iya, soalnya kadang omongan-omongan kayak gitu ya, kayak kita juga harus siap sama semua omongan kayak misalnya kayak tadi gitu. Kan perempuan kan belum ngerasain jadi perempuan kalau belum normal. Ya kita nggak mau begitu juga, apalagi nanti taunya adu banyak air susu lah apalah itu kan kita kan akan menghindari banget untuk masuk ke hal-hal yang kayak gitu dan sebaiknya juga enggak sih, kita nggak pernah tahu perasaan orang kayak gimana setelah dia melahirkan kan pasti kan capeknya, galaunya segala macam. Tapi ya enak sih, maksudnya pendekatan psikologis yang dilakukan sama kelas persiapan persalinan ini yang ngebuat gue yang tadinya gue bodoh amat ya gara-gara masuk kelas itu jadi kayak bodoh amat juga tapi levelnya lebih rendah. Kok gitu? Ya nggak sih, maksudnya kayak gue ngerasa kayak udah siap jadi bapak loh. Maksudnya kayak sebelumnya gimana? Sebelumnya kayak nanti Santai lahiran kayak aja. Gimana ya gitu. Maksudnya apa aku bisa tinggal bentar aku makan sate di luar atau segala macam. No. Nah, peran bapak juga setelah peran calon bapak setelah calon ibu melahirkan itu penting juga karena kita nggak tahu nih kondisi ibu nanti ketika anak sudah dilahirkan itu akan kena baby blues apa enggak. Oh iya, dia kena depresi apa enggak. Iya, jadi itu nggak bisa hashtag dicuekin caps lock. Itu titipan Itu sponsor. titipan. Okay. Iya, tapi kan harus disupport. Iya gitu. pasti dong karena ya ini kan Jadi semua kerja perannya tim penting ya. banget, Iya, ya. iya. Jadi sebenarnya bisa dibilang hidup kita lumayan berubah semenjak ikut kelas itu ya. Iya. Titiknya dari situ tuh. Habis itu udah mulai nerima bahwa ini adalah sebuah proses yang mengagumkan ya. Bisa kayak gitu ya. Yang aku masih takjub banget sama kelas kemarin sih ya ternyata bayi itu sama-sama berusaha juga itu yang Nah agak gitu ya. wah luar biasa banget sih. Iya. Bener-bener anugerah banget. Iya. Dan itu insting dia lagi. Iya, Ya kita belum bisa hebat mikir tuh banget pasti kan. loh. Instingnya udah gitu. Dan dia bisa berkomunikasi ketika dalam kandungan, dia bisa merespon dengan tendangan itu kan kayak siapa yang ngajarin kamu untuk nendang, untuk merespon orang gitu loh, itu hebat banget. Ya gak sih? Saking jarangnya gue ngajak ngobrol nih kalau dipegang suka malu ya. Waktu itu ya. Malu Waktu banget. pegang. Cuma dia tuh kadang kalau misalnya ini Bang Dika megang lama kan, kok nggak nendang-nendang. Tapi pas Bang Dika lepas, bener-bener baru lepas, dia langsung tung. Jadi kayak bayinya introvert nih. Iya, kayak anak rumahan, bagus lah. Biar nanti gedenya nggak mabok-mabokan. Astaga. Iya kan introvert, anak rumahan. Berarti dia kan di rumah. Aku baca nanti buku. akan ajak dia, ya kita datang ke event mama. Ke event makeup. Iya. Karena teman-temanku juga, aku happy juga sih. Oh iya, supaya kalian tidak merasa sendirian. Karena mungkin kan ada kondisi di mana suami itu sibuk, itu kita cari kesibukan aja, jangan sedih. Karena ketika suami sibuk kerja itu bukan berarti nggak merhatiin kita. Jadi nggak usah dipikirin, toh dia juga kerja kan buat keluarga. Jadi kita cari kesibukan aja, entah itu misalnya nonton film, baca buku, atau enggak ketemu temen, sharing sama temen. Kalau bisa sih ikut-ikut kelas yang memang punya punya teman yang memang kondisinya sedang hamil juga, jadi bisa sama-sama sharing. Iya. Aku sih, menurut aku itu sangat ngebantu sih, karena aku kadang ada beberapa hari dimana aku di rumah terus, kok rasanya kayak ya kan maksudnya kamu nggak tahu kan kondisiku ketika aku tiba-tiba kan bosen sedih, kan, iya kok ngerasa sendiri segala macem. Wah kayaknya aku harus keluar dari rumah. Akhirnya ketemu teman-teman. Akhirnya ketemu teman-teman, cuma sekedar untuk ngobrol aja tuh kita udah happy gitu loh. Jadi Iya. cari kesibukan, jangan ngerasa sedih, jangan ngerasa sendiri sih. Iya. Sama gara-gara ini juga aku udah mulai, karena aku lagi bikin materi stand up comedy baru nih kan, aku Mana ngumpulin, kita di enggak, aku ngumpulin keresahanku kan, dan yang paling penting buat aku pendidikan sih dan parenting sih, karena gue hidup sendirian dari dulu udah lama banget gitu, secuek itu, jadi menjadi orang tua yang baik itu jauh banget dari kepalaku gitu. Gimana caranya nggak ngerti nih, orang kucing aja aku bisa nggak ketemu 2 hari gitu. Maksudnya gimana caranya gitu, dan sebenarnya yang kita perlu pahami bahwa nanti kalau anaknya tiba-tiba sudah diatur
anaknya tantrum, suka marah-marah, atau anaknya nanti misalnya suka ngurung diri dalam kamar gitu misalnya, itu bisa jadi salah kita gitu, bukan salah anaknya, karena kita yang bikin lingkungannya dan kita yang bisa membuat aturan dalam lingkungan itu gitu. Nah, itu yang aku lagi deg-degan banget gitu. Itu, iya ya. gitu. Kayak kalau kita lihat ada anak di mall tiba-tiba dia ngerengek-ngerengek tiduran-tiduran di lantai gitu kan. Kita nggak bisa sepenuhin salah anaknya juga kan, pasti orang tuanya juga ngapain gitu di rumah sehingga anaknya bisa dalam kondisi gitu, seperti ya. itu, atau anaknya tukang bully gitu misalnya. Nah, gua tuh sangat-sangat concern banget nanti anak gua tuh bisa nggak ya gue ciptakan lingkungan di mana dia bisa jadi pribadi yang benar-benar asik gitu dan baik gitu. Itu dia tuh yang aku khawatirin banget. Tapi untungnya kita punya banyak teman yang bisa bantu ya. Maksudnya banyak profesional yang bisa bantuin, banyak kelas-kelas yang bisa kita ikutin gitu supaya nggak salah jalan juga gitu. Karena kamu pasti nggak bakal nyangka kan bahwa yang namanya kelas persiapan persalinan itu ada loh. Iya. Ya kan, kamu nggak nyangka kan? Aku sama sih sekali, kan? pas pertama kali aku diajakin kelas itu tuh. Siapa yang ngajak? Sebelumnya tuh temen aku. Temen kamu ngajak? Temen aku ngajak. Terus kebetulan ngerekomendasiinnya ke tempatmu. Ke tempat temanku. Iya, ternyata itu teman Bang Dika. Terus pas ditanya, kita kan ikut kelas yang private kan, karena kebetulan kita bisa jadwalnya agak ngaco. Susah nemu jadwal. Susah nemu jadwal kalau mau kelas bareng-bareng. Nah, terus ternyata kelasnya tuh lama banget, dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6 sore. Itu kelas apaan? Kayak sekolah aja kayaknya nggak selama itu gitu loh. Ini pasti bakal boring banget. Mana ibu hamil tuh pasti bawaannya tuh ngantuk parah. Terus ternyata pas masuk kelas itu di jam pertama ngikutin, oh ya kirain cuma gitu-gitu doang. Ternyata semua yang dibahas itu penting dan sangat-sangat menarik. Dan membuka mata, merubah persepsi kamu soal lahiran kan? Parah. Wawasan kita tuh bener-bener jadi semakin semakin ya lumayan luas lah untuk hari pertama kita masuk kelas itu. Nah, sebagai orang tua baru juga, maksudnya calon orang tua baru juga, ya pasti kita perlu bantuan-bantuan seperti itu, bantuan profesional gitu, untuk parenting, untuk ngatur anak, untuk ngasih gambaran kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dan kita sih sangat hati-hati karena gue termasuk orang yang concern sama psikologi, sama kesehatan mental gitu. Dan itu penting untuk punya pendampingan yang seperti itu ya, karena ini satu kelas doang aja ya, berhubungan sama si jabang bayi aja bisa merubah kita, ngubah banget gitu dalam persepsi kita satu hari gitu loh. Kita tuh pulang sampai kayak gila ya kelas tadi, terus sampai besok paginya gila ya kelas kemarin kayak masih tadi kepikiran. Makan malam masih kayak gila. Jadi kayak apa ya, bahwa kita kan siap gitu untuk proses persalinan itu dengan penuh kasih sayang buat dianya, buat ibunya, buat gue gitu, dan proses yang sangat intim dan nyaman nantinya gitu. Iya. Dan aku jadi lebih menerima kondisi fisikku. Kadang kan perubahan itu kan kita kaget ya. Walaupun aku nggak ngomong ke orang-orang, cuma aku ngerasa kayak kok sekarang aku kayak begini ya, bentuknya berbeda. Terus aku kaget banget karena selama ini aku nggak pernah jerawatan. Aku nggak pernah ngeluh ke orang-orang, cuma aku ngerasa kayak aku ngomong dalam hati setiap ngaca kayak, aduh kok aku jerawatan banget parah. Nah sekarang tuh ketika ketemu kelas ini jadi lebih nerima, kayak ya udah gue itu emang hamil. Itu prosesnya gitu. Iya itu prosesnya dan nggak apa-apa itu. Iya. Ya lagi-lagi tuh ya anugerah gitu loh. Iya, untuk meng-accept diri sendiri gitu, iya, menerima diri sendiri. Jadi penting banget sih untuk pasangan-pasangan calon ibu, calon bapak baru untuk mengikuti kelas-kelas itu. Kelas olahraga juga penting. Iya. Tapi sebenarnya poinnya adalah dari semua kelas itu ya, walaupun kalian misalnya nonton nggak ikut ya, poinnya adalah memahami diri sendiri sih. Yeah. Maksudnya untuk tahu apa yang ngebuat kita takut gitu, apa yang ngebuat kita nyaman. Kita tuh ngerasa disayang tuh kalau kayak gimana. Dan itu harus dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan antara aku sama kamu gitu, dan aku bisa provide apa ketika kamu sedang merasa tidak nyaman. Betul. Untuk nantinya gitu, ketika persalinan gitu, dan itu kita sepakatin bareng-bareng tuh, dan akhirnya jadi project kita bersama supaya semuanya tuh nyaman ketika proses itu gitu. Udah punya job desk masing-masing. Iya. Luar biasa ya, walaupun nanti mungkin kalau ternyata gue ada kerjaan ya Fadil yang nemenin kan. No. Fadil, awas lo pingsan tiba-tiba.
Ya udah, itu aja ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup jadi update yang bisa kita share sama-sama ya buat orang-orang. Apalagi aku mau ngomong tapi lupa. Apalagi? Duh, Prego Brain, suka tiba-tiba lupa. Aku mau ngomongin pendidikan sih, karena aku banyak ngulik soal pendidikan, tapi kayak terlalu panjang videonya. Mungkin nanti di video lain. Ya udah deh, aku kalau ingat nanti mungkin di video selanjutnya aku jelasin. Aku lupa banget. Ya udah, makasih semua udah nonton ya. Udah. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.